Cerita kali ini berasal dari kampung sebelah yang terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi pada suatu hari ada seseorang, sebut saja namanya Oren. Oke, Oren. Jadi Oren ini adalah anak dari sepasang suami istri yang memilih berpisah, guys. Entah apa alasannya. Sekarang Oren hidup sendiri. Orang tuanya nggak ada yang mau membawanya. Sehari-hari Oren bekerja jadi buruh tani. Penghasilannya pun hanya cukup untuk hidup dia sendiri. Adapun sisa tapi nggak cukup untuk besok. Jadi dia harus bekerja setiap hari. Suatu ketika Oren sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Jadi Oren memutuskan untuk meminjam uang kepada temannya untuk berobat dan makan hari ini. Syukurlah besoknya Oren sudah bisa bekerja lagi seperti biasa. Dan kejadian seperti itu terus terjadi sampai si Oren ini terlilit hutang sama beberapa temannya. Dia bingung gimana cara supaya hutangnya lunas, sementara penghasilannya hanya cukup untuk sehari saja. Kemudian saat dia duduk melamun, ada bapak-bapak yang mendatangi Oren dan menawarkan untuk melakukan pesugihan. Tanpa pikir panjang, Oren pun menerima karena diiming-imingi uang yang begitu banyak. Yang namanya pesugihan ya pasti ada tumbal. Dan Oren mengorbankan temannya, sebut saja namanya Tia. Untuk korban pertama ini, Oren cukup beruntung karena Tia tidak begitu aktif di kampungnya. Sebelum kematiannya, Tia sakit-sakitan. Jadi kematiannya dianggap wajar oleh warga. Tapi sejak kematian Tia, hidup Oren tidak pernah tenang. Tiap hari, Oren merasa ada yang memperhatikannya. Kadang dia melihat perempuan penuh darah di kamarnya. Oren pun tak tahan lagi. Kemudian dia pindah ke kampung yang cukup jauh dari sebelumnya. Di kampungnya yang sekarang, Oren masuk kategori orang kaya. Makanya banyak perempuan yang mendekatinya. Salah satu di antaranya adalah anak Pak RT. Pak RT ini punya 2 anak perempuan dan istrinya meninggal saat melahirkan anak keduanya. Tak lama kemudian, Oren pun mulai dekat dengan anak Pak RT dan menjadikannya sebagai tumbal berikutnya. Sebut saja nama anak Pak RT ini sebagai Elsa. Seketika Elsa sakit-sakitan. Pak RT pun curiga. Tidak ada angin tiada hujan, anaknya tiba-tiba sakit. Padahal kemarin baik-baik aja. 2 hari kemudian Elsa pun meninggal. Sejak kematian Elsa, tiba-tiba adiknya Elsa, sebut saja namanya Eli. Tiba-tiba si Eli ini suka bicara sendiri di kamarnya. Kemudian Pak RT melihat dan bertanya, "Bicara sama siapa?" Eli bilang kalau dia bicara sama kakaknya Elsa. Pak RT kaget. Terus bapak itu bilang, "Kak Elsa kan sudah meninggal." Tapi anaknya bilang, "Enggak, tadi aku bicara sama kakak Elsa di sini." Eli ini baru berumur 6 tahun. Mungkin wajar saja dia bisa lihat hantu. Karena kata orang anak kecil bisa saja melihat hal seperti itu kan. Eli bilang Kak Elsa ingin membunuh Kak Oren. "Kenapa dibunuh?" kata Pak RT. Terus kata Eli, "Karena Kak Oren jahat sama Kak Elsa." Pak RT pun bingung, jahatnya gimana? Saat berpikir omongan anaknya, tak lama kemudian Pak RT pun tertidur dan mimpi ketemu Elsa. Elsa bilang dia dijadikan tumbal oleh Oren. Setelah bangun, Pak RT berpikir dan pergi menemui Oren. Lalu bertanya, "Apa benar Elsa dia jadikan tumbal?" Oren bilang dia tidak tahu apa-apa dan pergi meninggalkan Pak RT. Pak RT merasa bersalah telah menuduh tanpa bukti yang jelas. Karena memang tidak ada bukti kan dari tumbal ini. Ketika Oren pergi, di tengah perjalanan dia melihat Elsa di pinggir jalan dan muncul di bangku belakang mobilnya. Dia kaget sambil teriak. Dan akhirnya Elsa pun jatuh di kaca depan mobil Oren. Oren kaget sambil banting setir ke kiri dan menabrak pohon. Seketika Oren meninggal di tempat itu. Hingga saat ini, tempat kejadian itu dianggap angker oleh orang-orang. Karena di tempat kejadian itu sering terjadi penampakan, suara-suara aneh, atau bahkan ada orang tiba-tiba melintas di depan kendaraan. Padahal daerah itu sepi. Jadi gimana menurut kalian teman-teman tentang video kali ini? Jangan lupa tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. BTW kalian punya cerita atau kejadian janggal juga nggak sih? Kalau punya, ceritain di kolom komentar ya. Nanti aku bakal bahas di video berikutnya, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!